Chris Lauren diketahui pernah menjalin hubungan asmara dengan seorang wanita yang bikin geger dunia hiburan tanah air. Chris Lauren merupakan pemeran Abimana dalam sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda, TMTM, ANTV. Kehidupan Chris Lauren pun sontak menjadi sorotan publik lantaran aktingnya yang memukau dalam sinetron yang beradu akting dengan Alicia Rininta itu. Kini Chris Lauren pun sudah memiliki seorang pacar bernama Natalie Zen. Diketahui sebelum dengan Natalie Zen, Chris Lauren pernah menjalin hubungan asmara dengan sederet artis kondang tanah air, salah satunya Amanda Manopo. Namun, ternyata bukan dengan Amanda Manopo hubungan asmara Chris Lauren yang sempat bikin geger dunia hiburan tanah air. Adalah Alessia Cestaro, artis kelahiran Makassar yang sempat bikin ramai dunia hiburan karena menjalin asmara dengan Chris Lauren. Keduanya memiliki selisih usia 3 tahun di mana Alessia Cestaro lebih muda daripada Chris Lauren. Meski terpaut usia 3 tahun lebih muda, Chris Lauren bisa menyeimbangkan diri dengan sang kekasih. Bahkan keduanya pernah berada dalam satu proyek film yang sama berjudul Mimin pada 2015 yang lalu. Saat itu Alessia Cestaro berperan sebagai Mimin sedangkan Chris Lauren berperan sebagai Juna. Kini Alessia Cestaro sudah menikah dengan Ahmad Afandi dan dikarunia 3 orang anak bernama Gio Diesel Afandi, Sakwil Afla Afandi, dan Rex Axelo Afandi. Sedangkan Chris Lauren pun sudah menikmati hubungan asmaranya dengan Natalie Zen. Perlu juga diketahui, Kinan keluar ruang rawat Abi dengan wajah mikir keras pusing sendiri. Tak lama, David datang samperin Kinan. Kinan ceritain apa yang terjadi tadi sama Radit dan Abi. David kaget dan bilang kalau Abi pasti punya pertimbangan sendiri dan dia akan tetap pantau. Radit lagi berbaring masih lemas. Tak lama Kinan masuk ke dalam. Radit pas menengok melihat Kinan, Radit kaget. Kinan tanyain kenapa Radit baru menyesal sekarang. Jeng. Mereka saling bertatapan tegang. Saat pulang, Kinanti kaget waktu tahu Anita ternyata pacaran dengan Berondong, dan hal itu yang bikin Reno berang. Malamnya saat hendak tidur, Kinanti syok saat menerima telepon dari Abimana. Kasih tahu jika dia mau mengajak Radit tinggal di rumah mereka untuk sementara. Saat Kinanti menceritakan itu pada David, David pun juga kaget. Kekhawatiran Kinanti soal Radit yang akan tinggal di rumah itu pun terlihat oleh Rima. Namun Rima berusaha tenangin Kinanti dan meyakinkan kalau Radit sudah berubah. Bukan cuma Kinanti, namun Anita pun kaget saat tahu Radit akan tinggal bersama mereka. Anita yakin bahwa pasti Radit merencanakan sesuatu, dan punya niat untuk menguasai harta keluarga Sudirja. Rendra terus kasih perhatian ke Amanda. Amanda dengan senang hati menerima perhatiannya itu. Namun dibalik semua itu Amanda seperti kehilangan perhatian dari David. Dia jadi galau sendiri. Dan tiba-tiba Amanda tambah galau saat Rendra mau ajak ke suatu tempat. Ia mengira Rendra akan menyatakan cintanya. Dan Amanda pun kaget waktu tahu Rendra sempat bertanya tentang dirinya ke David. Dia menduga kalau David sengaja mendukung karena mendukung hubungannya dengan Rendra. Di rumah sakit, Dinda muncul untuk menjenguk Radit. Radit pun memperkenalkan Dinda pada keluarga Abimana, Kinanti, Eyang Marta dan Oma Rima. Radit cerita bahwa selama ini Dinda yang sudah izinin Radit tinggal di rumahnya belakangan ini. Sementara itu, Reno semakin cemas dan mengalami mimpi buruk. Ana pun heran melihat sikap Reno yang aneh. Akhirnya Reno cerita pada Anita, merasa hidupnya tidak tenang karena mikirin Sony.
Namun Anita malah menanggapi dengan santai dan meminta Reno nggak usah mikirin itu lagi. Karena Sony sudah tidak ada. Radit berbicara pada Abimana soal kejahatan yang pernah dia lakukan. Dan jika polisi tahu dia tinggal di rumah itu, Abimana bisa dituduh menyembunyikan buronan. Abimana bilang pada Radit, bahwa dia sudah tahu resikonya. Dia mau kasih kesempatan Radit untuk bertobat. Dan mencabut semua tuntutannya. Mobil Karina ditemukan ringsek dan dalam kondisi terbakar. Herman syok dan histeris saat tahu Karina meninggal. Demikianlah ulasan hari ini yang dapat Bang Mimin sampaikan buat fan-fan penggemar setia dunia entertainment yang baik hati. Jangan sampai terlewatkan fans-fans semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Yuk, bye-bye.